Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Via. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan klik tombol loncengnya, jangan lupa. Kali ini kita akan ngebahas atau ngebedah seputar konten-konten yang stuck di 200 views. Kira-kira apa sih penyebabnya? Mari kita bahas. Nah, pertama, kalian tahu nggak sih apa yang namanya SEO? Atau Search Engineering Optimization. Ya, jadi nggak cuma Google, TikTok pun punya yang namanya SEO. Di mana ini adalah algoritma yang dipasang TikTok di aplikasinya untuk mengidentifikasi beberapa hal. Nah, jadi SEO itu disetting, diaplikasikan di platform tersebut. Jadi itu akan membuat aplikasi tersebut akan mengetahui topik dan bahasannya tentang apa dan siapa audiens yang cocok untuk nonton konten kamu. Dan yang ketiga, apa video atau konten yang ingin kamu sampaikan, melanggar atau enggak sama komunitas ketentuan, entah itu di TikTok atau di YouTube dan di platform manapun. Karena itu dia bisa ngedetect. Ya, seperti AI-nya itu bisa tahu gitu. Isi konten kita apa, ngebahas apa, audiens yang cocoknya mana. Nah, jadi kalau kita melakukan pelanggaran, itulah sebabnya konten kita itu nggak naik-naik gitu, guys. Nah, jadi SEO-nya itu, identifikasinya lewat apa sih? Yang pertama, lewat caption yang kamu buat. Nah, caption atau tulisan, kamu nggak boleh tulis tulisan yang mengandung unsur kekerasan, harus mengandung kata kunci, harus jelas. Ya, kalau videonya tentang masak, ya tentang masak atau kuliner gitu. Jadi emang algoritma itu bisa ngebaca apa caption yang kita tulis. Atau yang kedua, dari voice over atau suara kita. Suara kita itu juga didetek oleh aplikasi tersebut. Misalnya TikTok ya kita bahas. Nah, jadi TikTok itu bisa tahu AI-nya, sound suara kita, atau pembahasan kita tentang apa gitu. Kalau kata-kata kita mengandung unsur-unsur yang negatif, itu bakal kena pelanggaran. Nah, yang ketiga ini, dari teks yang kita tulis dari aplikasi, itu juga bisa kedetek. Jadi nggak harus edit dari luar. Kalau kamu edit dari TikTok itu juga bisa sih. Ya, jadi di aplikasi manapun itu ada yang namanya algoritma. Nah, selanjutnya dari hashtag yang tepat. Penggunaan hashtag itu harus tepat sih. Jadi kalau hashtag kita nggak sesuai dengan kontennya, itu juga bakal bikin konten kita stuck di 200. Konten kita bakal direferensikan ke orang-orang yang tepat. Misalnya konten kita seputar tips atau edukasi. Nah, di bagian search itu udah ada, guys. Jadi kamu tinggal menyesuaikannya aja gitu. Jadi, video kita itu akan direkomendasikan ke 100 orang dulu nih. Kalau ada interaksi minimal mereka like atau mereka komen atau mereka ikutin kamu, akan bikin konten kamu disebarluaskan ke lebih banyak orang lainnya. Apalagi kalau konten kamu di-save atau di-repost atau diulang-ulang gitu ya. Jadi, semakin banyak interaksi di video atau konten kamu, nanti konten kamu itu bakal disebarluaskan. Dari 100 ke 200 orang, dari 200 orang ke 300, 500, dan 1000 orang gitu. Nah, semakin banyak engagement di konten kamu, video kamu akan disebarluaskan lebih banyak lagi. Makanya sampai jutaan view-nya. Itu karena memang banyak interaksi dan banyak yang suka sama konten tersebut. Ya, jadi nggak melulu karena hook sih, tapi hook juga penentunya. Konten kita itu bikin orang tertarik atau enggak. Kamu harus buat konten 3 detik pertama dengan hook yang menarik. Hook yang menarik itu seperti apa? Membuat orang itu penasaran. Dan nonton video kamu itu nggak setengah-setengah, tapi dari awal sampai akhir. Apalagi diulang-ulang terus dan di-repost-repost ulang gitu. Nah, itulah penyebab konten-konten itu bisa naik atau bisa stuck di 200 view. Atau bahkan di bawah itu. Nah, jadi kamu harus hati-hati banget dengan SEO-nya TikTok ya, atau platform manapun. Jangan sampai ada pelanggaran. Dan kamu harus bikin konten yang menarik. Kualitas video, ini juga salah satu penentunya. Harus HD ya kalau bisa, High Dimension. Jangan kualitas videonya itu agak blur, agak burem, agak jelek gitu ya. Terus juga view-nya nggak menarik. Kamu harus bisa menyajikan konten yang memang tertarget, sesuai needs audiensnya siapa, dan kualitas videonya juga bagus dan menarik. Nah, satu lagi penyebab konten kamu itu stuck ya. Kamu nggak konsisten, kamu nggak rutin upload. Kadang bisa jadi hari ini kamu upload, 3 minggu kamu absen, terus kamu upload lagi. Atau 1 bulan, 2 bulan kamu nggak upload-upload konten, tiba-tiba kamu upload lagi. Nah, jadi view-nya itu kayak ngulang lagi dari awal, cari penonton lagi gitu ya. Kontennya kamu itu cari penonton lagi dari awal. Nah, itu sebabnya.
Terus ada lagi nggak Kak? Sebenarnya banyak ya penyebab video kita itu stuck di 200 atau nggak naik-naik. Yang saya bahas tadi yang SEO, dari SEO-nya atau algoritmanya. Terus juga emang dari niche kontennya. Kalau misalnya niche konten kamu emang udah nggak menarik, mending diganti aja deh niche konten yang lain aja. Kalau emang kamu nggak bisa menyajikan konten yang mungkin nggak sesuai passionnya gitu. Ya, jadi cari niche konten yang memang sesuai dengan yang ingin kamu bahas. Biar kamu uploadnya itu lebih konsisten lagi. Jadi nggak ada keterpaksaan gitu. Nah, selanjutnya mungkin kamu pernah melakukan yang namanya FLKS. FLKS itu membuat retensi video kamu itu anjlok, guys. Jadi jangan lakuin lagi. Kalau bisa ya penontonnya organik. Emang orang-orang yang suka dan emang pengen liatin video kamu aja. Jangan saling follow atau FLKS ya. Karena itu efeknya membuat retensi video kita itu stuck. Karena orang yang follow kita itu terpaksa, bukan emang orang yang suka sama konten kita. Nah, selanjutnya apalagi? Kan sound-sound yang lagi viral atau hashtag yang lagi banyak digunakan. Ya, terus juga kamu ikutin deh tren-trennya di TikTok, misalnya filter apa yang lagi digunakan, lagi rame sekarang. Itu juga bisa nge-boost konten kamu naik sih. Ya, tapi ada negatifnya kalau kita ngikutin tren, itu sementara. Tapi kalau lagi naik-naiknya tuh tren, kamu pakai juga nggak masalah sih. Nah, terakhir, kamu suka pindah-pindah niche. Hari ini kamu bahas traveling, besok kamu bahas masak, besok kamu bahas lagi tentang skincare. Itu juga bikin algoritmanya TikTok bingung. Walaupun ada juga ya beberapa studi kasus yang bilang konten random pun bisa naik kok, bisa FYP kok. Itu mereka yang emang udah dapat nama gitu. Kalau kita baru mulai main bikin konten misalnya, sebaiknya jangan random dulu lah sampai orang ngenalin kita dulu. Karena kebanyakan kalau artis itu kayak jual apa aja laku, nah kayak gitu. Nah kalau kita, orang belum kenalin kita nih, kita harus tentukan niche-nya dulu. Setelah kita bisa menentukan niche-nya dengan tepat, nanti bakal ada aja orang-orang yang follower kita itu lebih organik dan lebih tertarget gitu. Tanpa kita beli follower, tanpa kita FLKS, tanpa merusak retensi video kita. Nah, jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Bikin konten semenarik mungkin. Kalau bisa jangan ada pelanggaran. Terus satu lagi, konten re-upload itu juga bakal nggak naik. Karena TikTok itu bisa ngedetect konten yang re-upload atau kita ngejiplak kontennya orang lain. Algoritma TikTok itu bisa ngebaca konten ini baru atau udah pernah digunakan orang sebelumnya. Kalau konten kamu terdeteksi re-upload, konten kamu bakal nggak naik dan nggak akan direkomendasikan oleh TikTok atau nggak akan FYP. Nah, jadi itulah alasan-alasannya kenapa video kita stuck di 200 view. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan kamu bisa dapat tips seputar freelance lainnya di next video. Bye-bye.